menunjukkan kebiasaan orang begitu masuk ke dalam toko, mereka itu belok kiri. Kebanyakan ya Bapak Ibu. Bukan nanti Bapak Ibu udah ikut seminar ini terus pulang, saya belok kanan nih. Ya, jadi kebiasaan. Jadi tanpa sadar gitu ya. Jadi tanpa sadar orang masuk ke dalam toko itu akan belok ke kiri. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa menempatkan produk-produk yang penjualannya bagus, ya produk yang dicari orang. Jadi kalau orang dari rumah pengen belanja ke Bapak Ibu itu pasti dari barang tersebut, misalkan minyak, gula, beras gitu ya, atau mie instan. Bapak Ibu bisa ditaruh di sebelah kiri ini atau di belakang Bapak Ibu. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk agar orang ini mau masuk ke dalam toko Bapak Ibu sekalian sampai ke bagian belakang. Kemudian Bapak Ibu akan menaruhkan rak di tengah ini untuk ditempatkan produk-produk yang orang membeli karena melihat. Ya, saya menyebutkan dengan istilahnya adalah produk impuls. Ya, produk yang tidak ada tujuan membeli dari rumah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang udah tujuan beli itu saya sebutnya demand. Jadi kalau orang saya mau beli minyak itu produk demand. Tapi di dalam perjalanannya pada saat dia masuk ke toko, terus dia melihat di sini ada snack, ada biskuit. Nah, itu adalah snack, biskuit itu adalah produk impuls Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana produk impuls harus ditempatkan? Produk impuls itu harus ditemukan di tempat-tempat yang gampang terlihat oleh konsumen pada saat ada di dalam toko. Ya, jadi di mana dia dilalui, konsumen itu akan membeli barang yang diinginkan atau barang demand, tempatkanlah produk-produk impuls. Dan yang terakhir Bapak Ibu, masih ada lagi nih barang impuls di mana? Di depan kasir atau di counter kasirnya ya. Jadi Bapak Ibu jangan heran sekarang nih kalau beberapa toko modern yang ada sekarang ini kebanyakan di depan kasirnya itu pasti ada snack, ada coklat ya, ada permen, bahkan ada mainan kadang-kadang di situ ya. Itulah produk impuls Bapak Ibu. Pembelian yang tidak direncanakan. Jadi dari rumah dia rencana belinya beras, belinya minyak, belinya gula pasir, kopi, gula gitu ya. Tetapi di dalam kenyataannya begitu udah sampai di toko, mereka juga membeli barang lain yang tadinya tidak ada rencana untuk beli. Ya, jadi berapapun ukuran toko Bapak Ibu sekalian, ya kebetulan ya saya tayangkan di sini adalah ini ukurannya kecil-kecil dulu nih. Ukuran toko 5x6. Pak, ukuran toko saya cuma 4x6. Ya nggak apa-apa, bisa 4x6, 5x10. Yang penting Bapak Ibu tentukan dulu, ya. Tentukan pintu masuknya, tempatkan meja kasirnya. Kalau Bapak Ibu kebetulan sudah punya back wall untuk rokok di belakangnya, tempatkan back wallnya di belakang ya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu baru kemudian Bapak Ibu akan menata rak di sini. Nah, inilah yang ditempatkan barang-barang impuls Bapak Ibu. Nah, pertanyaan, terus Pak, barang-barang kebutuhan sehari seperti odol, sabun, sampo di mana? Bapak Ibu bisa ditempatkan di sini nih. Di samping kasir sini. Ya, itu ya. Atau kalau kita lihat dari sini nih, yang warna merah ini di sini ada di sini Bapak Ibu sekalian. Sehingga sepertinya orang masuk ke toko Bapak Ibu sekalian itu diarahkan. Kamu nyari barang dulu ya, yang dicari nih. Kamu belok sini ketemu ini, belok sini lagi ketemu ini, belok sini akan ketemu ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan sangat senang kalau misalkan ada ibu-ibu yang bawa anak. Begitu sudah ambil sampai di kasir nih, si anak pasti ada ambil barang di situ, toh? Iya betul, ada permen, ada coklat, taruh aja di meja kasir. Kalau sudah taruh di meja kasir, dihitung nggak sama Bapak Ibu sekalian? Betul, pasti dihitung toh. Gitu artinya si ibu itu toh harus atau si konsumen gitu harus membayar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu mengenai layout ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada 5 hal yang penting pada saat kita mendesain toko ya. Jadi yang pertama adalah berbeda Bapak Ibu ya, berbeda atau unik ya. Jadi kalau kita lihat sih desainnya SRC sekarang ya sudah beda dengan toko kebanyakan ya.
dari warnanya, dari bentuknya, bahkan orang lewatnya sudah tahu, oh itu toko SRC, gitu ya. Terus ada temanya ya Bapak Ibu ya, ada temanya, bahkan ada ciri khasnya nih. Selalu di depannya itu ada setting area Bapak Ibu ya, ada meja, ada kursi yang untuk orang sebentar duduk, beli minum terus pergi gitu ya, atau sebentar beli rokok sebentar pergi dan seterusnya. Terus Bapak Ibu bisa kasih hiasan-hiasan, gambar boleh di dalam tokonya. Hiasan itu tidak harus gambar, Bapak Ibu juga simbol boleh, tulisan boleh, ya. Artinya apa? Artinya penunjuk barang itu juga hiasan Bapak Ibu. Nah di SRC saya lihat juga kadang-kadang memberikan itu ya, memberikan tulisan-tulisan penunjuk barang. Bapak Ibu pasang. Bahkan kalau Bapak Ibu punya yang lebih besar lagi boleh pasang lagi situ. Karena kalau ada hiasan atau gambar-gambar dalam toko membuat orang itu nyaman di dalam toko Bapak Ibu. Ya, makin orang nyaman di dalam toko Bapak Ibu berarti makin lama dia di dalam toko. Makin lama di dalam toko kemungkinan belanjanya nambah itu makin besar Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya kalau orang lama-lama di toko yang tadinya hanya beli satu item barang otomatis akan nambah barangnya. Nah, dalam mendesain toko itu juga ada yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Bapak Ibu perhatikan pajangan barang Bapak Ibu. Pajangan barang juga harus menarik. Nah, karena ini penting sekali Bapak Ibu ya, pajangan barangnya ini. Nanti ini akan saya bahas di slide tersendiri Bapak Ibu ya, biar lebih detail. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah punya karyawan, boleh nanti buat ditrainingkan ke karyawannya ya, gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, warna gedung ya, warna gedung harus menarik. Dan di SRC ini sudah jelas ya, begitu kita lihat ada gedung warna putih, ada list merah, terus ada list abu-abu. Belum baca tulisannya SRC aja sudah tahu, oh ini toko SRC Bapak Ibu ya. Jadi apa sih keuntungannya daripada mendesain ini Bapak Ibu? Keuntungannya adalah atau tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman baru dalam berbelanja Bapak Ibu ya. Dan orang itu tidak ada yang fanatik terhadap toko Bapak Ibu ya. Orang tidak ada yang fanatik terhadap brand. Artinya begitu ada toko yang lebih baik atau orang toko yang pelayanan lebih baik atau toko yang dekat rumah, itulah yang akan dibelanjakan oleh mereka Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini tidak usah harus takut bersaing lagi ya. Dengan Bapak Ibu mau berani melakukan perubahan, ayo kalau yang desainnya sekarang masih jelek, ayo mulai dibagusin. Yang catnya mulai ngelupas-ngelupas, ayo dicat kembali Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu masih berbicara mengenai desain toko adalah store atmosphere. Apa yang dimaksud dengan store atmosphere adalah suasana di dalam toko Bapak Ibu ya. Suasana di dalam toko harus nyaman, betul ya? Suasana. Jadi apa hanya di dalam toko aja? Ya tidak tentunya ya. Tentunya kalau kenyamanan itu kita berbicara mulai dari halaman parkir Bapak Ibu ya. Jadi yuk, identitas yang ada saat ini harus dirawat Bapak Ibu sekalian ya. Bapak namanya ya toh, konter kasir, rak rokok, spanduk ya. Apa-apa yang menjadi identitas SRC Bapak Ibu wajib merawat ya. Ayo kita coba apa saja sih ya? Ya, mulai satu tadi tema dan desain toko ya. Terus apa lagi? Area di sekitarnya, betul ya. Area di dalam tokonya, papan namanya, bentuk ruangannya, warna cat dalam toko, sudah buram atau sudah lupas gak ya. Jadi identitas yang ada ini Bapak Ibu harus benar-benar rawat ya. Karena kalau saya bilang ladang ya atau sawah, toko ini kan sawah kita. Artinya apa? Inilah yang menghasilkan kita ya kan. Ini ladang emas kita ya. Jadi harus kita rawat. Agar apa? Agar penghasilannya lebih banyak. Sama tuh kalau petani ngerawat sawahnya, ngerawat ladangnya, supaya apa? Supaya hasil panennya jadi lebih banyak Bapak Ibu sekalian ya. Oke Bapak Ibu, lanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Customer service ya. Tapi seperti tadi Ibu Mirza sama Pak Agus sampaikan kan, kalau saya ngomong terus nih, wah Bapak Ibu pusing nanti bingung, tidak konsentrasi. Saya cut break di sini dulu. Jadi saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya mengenai
layout, mengenai desain toko sebelum saya masuk nanti di customer service Bapak Ibu sekalian. Ya Pak Agus, Bu Mirja silakan kalau Bapak Ibu teman-teman SRC ada yang mau bertanya.